Yohanes 6 ayat 43. Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." Yohanes 6 ayat 43. Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." Yohanes 6 ayat 43. Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." Yohanes 6 ayat 43. Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." Ayat 43. Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." Yohanes 6 ayat 43. Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." Yohanes 6 ayat 43. Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." Yohanes 6 ayat 43. Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan engkau bersungut-sungut." Yohanes 6 ayat 43. Jawab Yesus kepada mereka, "Janganlah kamu bersungut-sungut." Ayat 43. Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." Jangan kamu bersungut-sungut. Yohanes 6 ayat 43. Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." Yohanes 6 ayat 43. Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." Yohanes 6 ayat 43. Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." Yohanes 6 ayat 43. Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." Yohanes 6 ayat 43. Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." Yohanes 6 ayat 43. Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." Yohanes 6 ayat 43. Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." 6 ayat 43. Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." Yohanes 6 ayat 43. Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." Haleluya, puji Tuhan anak-anak sekolah minggu GPDI Dayakolot. Hari ini kita kembali lagi pada sekolah minggu ya. Tetap semangat, sukacita buat Tuhan Yesus. Yuk sekarang semua duduk yang manis, tidak ada lagi yang main-main. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Yuk semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita nyanyikan lagu "Bapakku datang menyembahku di sini." Ku nyanyi haleluya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku.
Janeta. Nanti akan pimpin doa pembukaan, akan dipimpin oleh Janeta. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu. Tuhan, kami mau beribadah. Tuhan, pimpin dari awal sampai selesai. Tuhan, berkati ibadah kami. Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa. Sekarang kita memuji Tuhan dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Yuk semua bangkit berdiri, tidak ada yang malas-malas ya. Gerakin badannya. Ya, kita mau memuji nama Tuhan. Kita ada pujian yang pertama. Kita katakan, ku daki gunung yang tinggi. Nanti lompat ya. Di kanan Tuhan ada, di kiri ada, di atas, di bawah, di mana-mana Tuhan selalu ada menjaga, melindungi kita. Yuk kita mau sambung dengan pujian yang lain. Kita mau nyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu, Dengar-dengaran. Haleluya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang wani, nanti masuk surga di bawah. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang wani, nanti masuk surga di bawah. Lagi anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang wani, nanti masuk surga di bawah kota. Iya, tetap berdiri, nggak boleh lemas-lemas ya. Anak sekolah minggu harus dengaran, nurut mama papa, nurut orang yang lebih dewasa, terlebih lagi nurut firman Tuhan. Kata Desi bilang kalau nggak dengar-dengaran berarti kupingnya kotornya segede apa? Iya, bapak, ketutup ya. Karena nggak mau dengar-dengaran. Tapi nanti Desi percaya anak sekolah minggu GPD Derkolot adalah anak-anak yang dengar-dengaran. Yuk kita mau sama dengan pujian yang lain. Kita nyanyikan lagu Cumi-cumi lubi dam-dam. Cumi-cumi lubi dam-dam, lubi dam-dam. Cumi-cumi, cumi-cumi lubi dam-dam.
Kata Tuhan, Tuhan cinta Tante Desti, Tuhan cinta anak-anak sekolah minggu, Tuhan cinta kita semua ya. Sebentar lagi mau Natal ya. Gak terasa kasih Yesus begitu besar buat kita ya. Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Yuk kita mau dengar firman Tuhan, kita angkat pujian, kita katakan, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Semua tangannya dilipat anak-anak, matanya ditutup, nyanyikan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Katakan, ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Yuk anak-anak, semua tangannya dilipat, ikutin Tante Desti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan lahir untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, kami juga mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati, biarlah firman-Mu tertanam di hati kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, kita sudah dengar, kita sudah menyanyikan pujian buat Tuhan. Sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Anak-anak saksikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan nanti Tante Desi akan jelaskan kembali. Ya, kita mau saksikan firman Tuhan berikut ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin
yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Puji Tuhan anak-anak, kita sudah saksikan kisah tayangan bagaimana orang Majus datang kepada Yesus dan mereka membawa persembahan. Orang Majus ini tadi dikatakan adalah orang-orang yang mengerti tentang perbintangan. Mereka bisa baca kalau bintang ini artinya pertanda apa ya? Kalau misalnya ada bintang yang begitu terang, tandanya apa ya? Nah, ketika mereka melihat bintang yang begitu terang, wah, mereka melihat ternyata dikatakan ada seorang raja juru selamat yang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Nah, seorang raja ini siapa? Nah, mereka akan datang kepada raja itu dan membawa persembahan-persembahan. Dikatakan tadi ada 3 macam persembahannya. Ayo, masih ingat? Yang masih ingat kita sama-sama ya ngomong di rumah ya. Mungkin Tante Desi nggak lihat kalian, tapi yuk ngomong di rumah. 3 persembahan orang Majus: emas, kedua kemenyan, ketiga mur. Ulang lagi, persembahannya apa? Emas, kemenyan, dan mur. 3 persembahan ini harganya mahal-mahal. Bayangkan, memberi emas, memberi kemenyan dan mur. Kemenyan ini biasanya dipakai di rumah ibadah. Pada zaman dulu kalau di tempat ibadah di gereja,
kemenyan ini akan dibakar. Lalu ketika dia keluar asapnya dan berbau wangi sekali, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Ya, dan mur itu biasanya dipakai buat membalur. Kalau orang yang sudah meninggal itu dikasih mur supaya awet ya. Makanya suka ada mumi-mumi gitu ya. Itu dibalur dengan mur. Minyak, kemenyan, emas, kemenyan, dan mur. Bagaimana Tuhan berikan emas. Wah, emas itu mahal ya. Bagaimana benar-benar mereka datang kepada Tuhan, membawa, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Bahkan dikatakan orang Majus ini mencari Tuhan tuh gak gampang loh anak-anak. Mereka harus berjalan. Bayangkan begitu lelah. Sampai suatu ketika bintang ini tiba-tiba berhenti di tempatnya Raja Herodes. Mereka mulai bertanya sama Raja Herodes, "Raja, kami mau bertanya, di manakah seorang raja yang lahir ke dalam dunia ini? Kami melihat bintangnya, tapi bintangnya berhenti di tempat ini, di atas ini." Lalu raja bilang, "Wah, apakah ia raja akan lahir? Coba kamu cari tahu. Nanti kamu kasih tahu aku di mana raja itu berada, karena aku juga akan datang untuk menyembah raja itu." Padahal Raja Herodes ini berniat membunuh Tuhan Yesus, karena Raja Herodes takut posisi dia sebagai raja akan tergantikan oleh Tuhan Yesus ya. Nah, ketika orang Majus ini datang kepada Yesus, jadi Yesus itu bukan masih bayi waktu orang Majus datang ya. Tadi kita sudah lihat tayangannya, Yesus sudah lebih besar ya, bukan lagi bayi yang masih digendong ya. Bagaimana orang Majus ini bertemu Yesus. Wah, ketika bertemu Yesus, mereka sujud menyembah kepada Yesus dan memberi persembahan yang mereka bawa. Nah, anak-anak di sini mengajarkan sama kita tentang Natal ya. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Bahwa ketika Yesus lahir ke dunia, Yesus lahir dalam hati kita. Apa sih yang mau kita persembahkan buat Tuhan? Apakah anak-anak mau datang mencari Tuhan seperti yang dikerjakan oleh orang Majus? Mereka berjalan mencari Tuhan. Nah, kita juga harus mau datang mencari Tuhan. Mungkin kita sekarang belum bisa ke gereja karena corona. Tapi caranya untuk mencari Tuhan dengan cara apa? Kita ikut sekolah minggu online. Cara mencari Tuhan, Tante Desti mendatangi Tuhan dengan cara apa? Mau berdoa. Cara mendatangi Tuhan dengan cara apa, Tante Desti? Mau baca firman Tuhan ya. Nah, kalau kita melakukan itu, berarti kita seperti orang Majus yang mau mencari Yesus yang adalah juru selamat. Dan setelah kita datang, kita juga harus bawa persembahan loh. Tante Desti, tapi kan aku nggak punya uang buat beli emas, buat beli mungkin sesuatu yang indah buat Tuhan. Bukan uang, tapi kita datang kepada Tuhan dengan hati kita. Anak-anak sekolah minggu yang sungguh-sungguh bernyanyi, anak-anak sekolah minggu yang hatinya sungguh-sungguh berdoa, anak-anak sekolah minggu yang hatinya sungguh-sungguh bernyanyi buat Tuhan. Itulah persembahan yang buat Tuhan, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kamu gak berdusta, ketika kamu gak suka bohong, itu juga persembahan yang menyenangkan hati Tuhan ya. Jadi persembahan itu tidak hanya berbicara memberikan uang yang banyak. Kalau kalian punya uang mungkin mau bantu, aku mau bantu nanti kalau kalian sudah besar, aku mau bantu anak sekolah minggu yang di GPD Dayakolot karena aku sekarang sudah bekerja. Wah, itu luar biasa ya. Tapi persembahan yang Tuhan pingin dari kita adalah hati anak-anak sekolah minggu. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, mau dengar-dengaran, mau taat, mau nurut. Itulah persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nurut sama siapa, Tante Desti? Nurut sama papa mama, nurut sama yang lebih dewasa, terlebih lagi nurut sama Tuhan Yesus. Maka itulah persembahan kamu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, puji Tuhan anak-anak. Sekarang kita buka ayat hafalannya ya. Masih ada ayat hafalannya ya. Yuk kita buka dalam Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma,
Cari angka 12, Roma 12, angkanya yang besar ya. Roma 12 ayat yang pertama. Yuk, kita baca sama-sama hitungan ketiga. Udah ketemu? Ya, 1, 2, 3. Karena, ulang ya, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, Roma 12 ayat yang pertama. Ya, jadi persembahan kita yang sejati itu, ibadah yang sejati itu adalah hidup yang kudus, berkenan sama Tuhan. Ya, berkenan sama Tuhan artinya gimana? Ibadah itu gak boleh main-main, ibadah itu gak boleh bercanda, tapi harus sungguh-sungguh. Jadi persembahan kita boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Coba angkat tangan siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan. Angkat tangan di rumah. Iya, pinter ya. Tante Desi percaya semua anak-anak sekolah minggu mau menyenangkan hati Tuhan ya. Puji Tuhan. Yuk kita mau akhiri di dalam doa. Yuk semua tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan. Tuhan berkati, biarlah hidup kami berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berkati mama, papa, saudara-saudara kami, dan semua jemaat Dayakolot. Tuhan berkati juga Indonesia. Biarlah corona segera berlalu sehingga kami boleh kembali sekolah minggu di gereja. Tuhan Yesus berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, angkat kedua belah tanganmu ke atas, matanya tetap ditutup. Terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Roh Kudus, persekutuan yang menyertai semua anak-anak sekolah minggu, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati masa depanmu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati iman percayamu. Tuhan jadikan engkau menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak kebanggaan bagi semua orang, terlebih Tuhan Yesus. Penyertaan Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Kita sudah selesai ibadah ya. Tante ingatkan lagi, kita Natalan tanggal 19 Desember jam 4 sore, hari Sabtu ya. Jadi ada 2 minggu lagi. Dan mohon maaf, yang bisa ikut Natalan hanya anak sekolah minggu GPDI Dayakolot. Kenapa Tante Desi? Aku gak boleh bawa saudara aku gak boleh bawa teman aku. Karena kursinya terbatas. Kan duduknya harus ada jarak ya. Nanti kalau sudah tidak corona, mungkin tahun depan boleh mau ajak teman, mau ajak saudara, boleh ya. Karena Natalan kita bersukacita bersama. Dan jangan lupa kalau yang mau menampilkan pertunjukan harus dipersiapkan baik-baik ya. Kalau misalnya mau nyanyi, harus nyanyi di rumah, belajar nyanyi. Kalau mau menari, di rumah belajar menari ya. Main musik mungkin boleh ya. Kasih tahu Tante Desti siapa aja yang mau melayani, yang mau menampilkan persembahan di Natal. Nanti biar dicatat, bisa dipanggil satu-satu ya. Dan batasnya sampai
minggu depan ya. Minggu depan jadi Tante Desi tahu siapa aja yang mau menampilkan pertunjukan ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, berdoa sama Tuhan, dengar-dengaran sama papa mama. Puji Tuhan, ibadah kita selesai, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.